Perkenalkan, nama saya Ziyanda Safa Najib. Saya Holifara Ungdupati, 59. angkatan 59. Di SMK Negeri 2 Depok atau nama lain yaitu Saya jurusan Geologi Pertambangan. Dua-duanya Ya, Ya. sama, Geologi Pertambangan. Alasan saya masuk STEMBA itu yang pertama itu rekomendasi dari orang tua. Karena sebelum kelas 8 itu saya masih bingung mau sekolah di mana, dan saat kelas 9 itu direkomendasikan oleh bapak itu di STEMBAYO karena ada jurusan geologi pertambangan yang tidak semua SMK memilikinya. Saya dikarenakan dulu sejak kelas 7 saya sudah tertarik di dunia tambang dan saya ingin bisa bekerja di dalam industri tambang. Saya memilih jurusan geologi pertambangan dikarenakan saya menganggap itu sebagai langkah awal agar saya kelak nanti itu bisa bekerja di dunia tambang. Nah, saya pengen di Adaro, itu Kalimantan. Kalau Mas Khalif? Kalau saya itu lebih ke antara tambang nikel atau tambang emas, tapi di Kalimantan. Untuk seleksi masuknya seperti pada umumnya siswa-siswa SMA itu. Jadi yang pertama kan itu seleksi nilai seperti biasa. Nanti nilai rapot itu diinput di web SPMB. Nah, itu nanti oleh mungkin dari sekolah udah diinput. Nah, kita tinggal menambahkan prestasi yang kita punya. Dulu saya ada tambahan 6 poin prestasi Popcup juara 1 tambah 6 poin. Nah, dulu menambahkan prestasi kejuaraan Porda Ruby itu juara 2 dari seluruh kabupaten di DIY. Itu saya Bantul itu nomor 2, jadi saya memasukkan itu sebagai nilai tambahan. Dapat 7 poin. Mungkin ada tambahan tes buta warna dikarenakan di SMK itu mengenali warna itu sangat penting di dunia industri. Itu harus sehat matanya, tidak bisa minus, tidak bisa buta warna, jadi itu diperlukan. Intinya itu buta warna itu sangat mempengaruhi di bidang industri kedepannya. Minus nggak boleh? Minus ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Kalau di dunia tambang tuh setahu saya tuh kalau kecil itu masih ada toleransinya, tapi ada yang nggak boleh juga. Dari dulu itu belajar itu udah pasti ya, belajar itu setiap hari, setiap malam. Kedua adalah persiapan mental, karena mental dan fisik ya itu karena nantinya di STEMBA itu ada juga kan lingkungannya kan SMK itu kan ya itulah keras lah. Di dunia industri juga itu keras, harus mentalnya harus kuat dan fisik itu harus kuat juga. Nanti kalau praktek lapangan itu bisa berdiri berjam-jam ataupun jalan berkilo-kilo. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin tambahan jadi fisiknya yang saya tekankan lagi adalah fisik. Memang kalau di dunia tambang memang fisiknya harus dikuatkan lagi, karena memang tambang ya bukan tempatnya untuk santai-santai mungkin untuk bermanja-manja, itu bukan ya, tapi tambang itu tempat yang benar-benar masih hutan, masih kita berpapasan masih berdampingan dengan buas kalau ya, tahap bukan eksplorasi. berdampingan dengan buas, langsung terpapar matahari, jadi panas gitu, panas, udah lelah, kehujanan, angin kencang, jadi benar-benar fisiknya itu harus ditempa banget. Dan tambahan itu ada, kita harus latihan disiplin ya, karena nanti tuh di SMK 2 Depok dan di industri-industri selanjutnya itu kita itu harus disiplin sekali. Di sana termasuk sekolah yang ketat juga, jadi kita harus berlatih disiplin mulai sekarang agar nanti bisa langsung menyesuaikan. Kami sering belajar bersama juga ya Mas. Ya, Untuk mengerjakan tugas juga saling bantu lah ibaratnya, kan juga tetangga. intinya saat hujan ASPD itu
tanya-tanya soal, bantu-bantu soal, Mas Haji menjelasin tentang IPA, saya bantu tentang matematika, jadi saling merangkul lah, saling bantu-bantu tentang mengerjakan soal SPD, saling koreksi satu sama lain gitu. Pak Rizky. Bu Yuningsih, guru matematika. Karena Pak Rizky itu seperti apa ya, gurunya itu asik dan itu sangat berkesan bagi saya, soalnya kemarin juga itu pas saya mau naik gunung itu saya tanya-tanya sama Pak Rizky dan beliau sangat membantu. Saya milih Bu Wahyu sebagai guru yang mungkin masih teringat di kepala ya, emang pelajarannya Bu Wahyu itu benar-benar sampai SMK itu masih berguna dan cara beliau mengajar pun mudah diterima di otak saya. Saya dulu ya. Saya tuh dari pagi itu bangun jam 4 pagi. Itu sudah harus langsung mandi, sarapan dan siap-siap berangkat sekolah. Pukul 5 nanti saya sudah berangkat sekolah itu. Soalnya saya kan pakai Trans Jogja ya, jadi saya itu jam 5 udah berangkat, nanti sampai di terminal itu 6.15 biasanya sudah sampai. Nah, terus nanti ngebis sampai sekolah biasanya setengah 7. Nah, itu jam 7-nya masuk, nanti ada kayaknya apa ya? Apa sih itu? Hah? Yuk, Kita santai. musik apa? Indonesia Raya. Indonesia Raya pagi itu namanya. Menyanyikan lagu. Nah, di pagi hari itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya itu murid itu siswa-siswa ya itu harus berdiri semua. Berdiri, nggak boleh ada pergerakan ya, sama seperti di SMP ini. Ya terus nanti lanjut pelajaran sampai jam 10. Ya sampai jam 10 nanti ada istirahat itu selama 15 menit. Tergantung jadwal juga nanti istirahatnya jam berapa itu. Terus setelah itu kami melanjutkan pembelajaran sampai 11.45. Terus kami melakukan ibadah sholat zuhur. Setelah itu pelajaran lagi sampai jadwal masing-masing. Kalau Mas Kali? Soalnya itu saya jelasin dulu. Oke. Untuk di sana tuh metode pembelajarannya itu blok ya. Nah, itu blok. Jadi 2 minggu pertama itu normada atau biasa bilang kayak normatif pembelajaran umumnya seperti SMA pada umumnya. Terus yang 2 minggu selanjutnya itu berfokus pada kejurusan. Jadi jurusan masing-masing, misal geologi pertambangan fokus geologi pertambangan, teknik permesinan fokus teknik permesinan, kimia analisis fokus kimia analisis. Jadi sesuai dengan kejurusan masing-masing. Untuk untuk pribadi saya saat bangun ingin berangkat sekolah itu bangun jam 4 ya, kurang lebih sama jam 4, mungkin jam 4 kurang udah bangun terus mandi, makan dan berangkat pakai motor. Jam 5 biasanya saya udah berangkat motor terus beli bensin di pom itu. Perjalanan ya kalau ngebut biasanya 40 menit atau 50 menit udah sampai, tapi kalau santai itu biasanya 1 jaman. Sampai sana itu biasanya jam 6 pas, itu masih ada waktu banyak bisa untuk santai-santai. Dan tergantung jadwalnya, misal kejuruan itu pulangnya bisa sampai jam 3, tapi kalau normada itu bisa sampai jam 4 kurang 15-an. Tapi bila ada ekstra itu juga pulangnya tambah lagi, bisa sampai jam 5. Ya, apalagi kalau ada acara seperti paskib itu bisa sampai jam 5 lebih. Biasanya sampai rumah tuh habis isya atau jam 8 kurang 15 itu biasanya sudah sampai rumah Itu. Tapi kalau nggak paskib, kalau nggak ada ekstra itu dari saya mungkin jam 4 udah berdebit sampai rumah jam 5. Di sana tuh beda semua pulangnya, ada yang jam 2, ada yang jam 12, tergantung jam 3, jam 4. Kami ikut ekstra balakra atau nama lainnya itu tonti. Di sini bisa dibilang tonti. Nah, Dua-duanya. ya sama tontinya di sana itu namanya balakra.
atau kepanjangannya Badan Pelaksana Upacara Bendera. Seperti organisasinya SMK itu Ya. ya. Ya, organisasinya. Uang saku saya tuh biasanya tuh sehari 5